Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin berbicara 4 kosakata secara langsung. Karena saya melihat bahwa ada beberapa kosakata ini kok artinya tuh jadi aneh. Kosakata pertama yang ingin saya bicarakan adalah kosakata embek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, embek itu adalah kambing, dan itu adalah bahasa percakapan. Kemudian ada satu kosakata embek. Embek itu adalah suatu kosakata yang tidak baku dari kosakata ebek. Apa arti kosakata ebek itu? Ebek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya tabir atau anyaman bambu, penutup jendela, pintu, dan sebagainya untuk menahan sinar matahari. Kemudian arti kosakata kedua dari ebek itu adalah bahasa Minangkabau yang artinya iri atau dengki. Mari kita lihat apakah ada kosakata embek di dalam Kamus Melayu Malaysia. Arti pertama dari kosakata embek di dalam Kamus Melayu Malaysia itu adalah bunyi seperti bunyi kambing. Yang kedua itu artinya kambing. Berarti sama dengan arti pertama dari kosakata embek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian di situ dituliskan mengembek itu artinya mengeluarkan bunyi embek atau bunyi kambing. Ada kosakata embek, bukan ebek ya, di mana di situ dituliskan bidai. Bidai itu maksudnya ya tirai dan lain-lain untuk melindungi sesuatu dari cahaya matahari. Artinya apa teman-teman? Bahwa yang dimaksud dengan embek di dalam Kamus Melayu Malaysia ini itu adalah sama dengan ebek yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang menarik lagi, teman-teman, dari kosakata embek. Jadi penyebutan kosakatanya sama dengan yang artinya kambing tadi, embek. Dan artinya adalah bibi atau bibi. Saya nggak tahu nih ya, ini Kamus Melayu Malaysia ini dapat ide embek itu sebagai bibi atau bibi itu dapatnya dari mana? Mungkin teman-teman Malaysia bisa menjelaskan apakah kosakata embek itu merujuk kepada bibi atau bibi itu digunakan di Malaysia. Sebab setahu saya, mereka akan menggunakan kosakata bibi atau bibi ketika mereka memanggil pembantu mereka, yang biasanya orang Indonesia. Betul nggak? Sekarang silahkan dijawab. Apakah kosakata embek merujuk kepada bibi atau bibi itu digunakan di Malaysia? Kalau tidak digunakan, mengapa kosakata embek yang merujuk sebagai bibi itu sebagai kosakata natif? Apakah ingin mengatakan, oh dulu kosakata ini pernah digunakan, sekarang sudah tidak digunakan lagi? Oke, kalau memang dulu pernah digunakan, sekarang tidak digunakan, mengapa tidak diberi notasi SL, sastra lama atau arkais? Oh itu suka-suka Dewan Bahasa dan Pustaka, gitu kan ya? Oke, kosakata kedua adalah embok. Embok di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya sebutan untuk ibu-ibu dari kalangan rendah di Jawa. Itu satu. Yang kedua, kata sapaan kepada wanita pembantu rumah tangga. Itu saja yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah ada kosakata embok di dalam Kamus Melayu Malaysia? Embok di dalam Kamus Melayu Malaysia itu tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa dan diartikan sebagai emak, dan tidak dituliskan bahwa itu sebutan untuk ibu-ibu dari kalangan rendah di Jawa. Yang kedua, yang menarik lagi, bahwa menurut Kamus Melayu Malaysia, embok ayu itu adalah kakak. Saya nggak ngerti ya, embok. Kalau embok itu diartikan emak, kenapa embok ayu jadi kakak? Kenapa bukan menjadi emak cantik? Ayu itu kan cantik ya. Kenapa embok itu emak tapi embok ayu jadi kakak? Saya nggak ngerti itu. Logikanya di mana? Kalau untuk menyatakan kakak, itu mbak ayu. Mbak itu kan kakak, bukan embok. Silakan teman-teman Malaysia untuk memberikan komentarnya kalau ada yang bisa memberikan penjelasan mengapa embok itu emak tapi embok ayu itu malah jadi kakak. Ini kosakata pinjaman bahasa Jawa. Apakah kosakata embok digunakan di Malaysia? Apakah kosakata embok ayu digunakan di Malaysia? Kalau tidak digunakan, mengapa dipinjam? Kosakata ketiga ini adalah encer. Encer, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah cair tidak kental. Kedua, menjadi cair. Ketiga, bercampur air, tidak kental atau sangat kurang saripatinya. Tentang barang cair yang mengandung suatu zat.
Kemudian arti keempat, mudah mengerti, lekas menerima pelajaran. Kemudian yang kemudian yang kelima, sepele, mudah. Itu arti kosakata encer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah ada kosakata encer menurut Kamus Melayu Malaysia? Menurut Kamus Melayu Malaysia, encer itu adalah kosakata pinjaman bahasa Jakarta, yang artinya, 1. Tidak keras dan tidak seperti gas atau cair. Kedua, artinya bercampur air. Ketiga, menjadi cair. Yang keempat, lekas menerima pelajaran, lekas faham. Ada 4 arti di dalam Kamus Melayu Malaysia tentang kosakata encer. Kalau teman-teman perhatikan, dari contoh, terutama contoh arti nomor 4, di mana di situ dituliskan lekas menerima pelajaran, lekas faham. Dan itu tidak diberikan contoh kalimatnya seperti apa. Anak ini memang encer otaknya. Nggak hanya disebutkan anak ini encer. Anak ini encer berarti ada anak yang lain padat dong. Di dalam bahasa Indonesia itu disebutkan anak ini otaknya encer. Supaya tidak terlalu kelihatan sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, makanya penggunaan kosakata encer yang dimaksud dengan lekas faham itu tidak dituliskan contoh kalimatnya seperti apa. Sekarang kosakata terakhir. Teman-teman masih ingat kan video saya yang bercerita tentang kosakata jubel, di mana di edisi kedua tahun 1986 Kamus Melayu Malaysia tidak mengenal kosakata jubel, yang dikenal jubal. Kemudian pada edisi keempat tahun 2005 berganti dengan kosakata jubel. Kemudian kosakata berikutnya adalah seperti contohnya juntrongan di edisi kedua tahun 1986. Kemudian di edisi keempat tahun 2005 berubah menjadi kosakata juntrungan. Kosakata yang ingin saya obrolin adalah judes. Judes menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah lekas marah dan suka membentak-bentak atau menyakiti hati orang. Ketus, tajam mulut. Nah, ketika saya membolak-balik Kamus Melayu Malaysia, Judas, jadi ingat Judas Iskariot. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, apa arti kosakata Judas menurut Kamus Melayu Malaysia. Judes itu adalah kosakata pinjaman Jakarta. Apakah rakyat Malaysia menggunakan kosakata Judas digunakan secara luas di Malaysia? Jika jawabannya tidak, pertanyaan kedua, apakah rakyat Malaysia menggunakan kosakata Judes di dalam obrolan sehari-hari? Kalau kosakata itu jarang digunakan, kenapa itu dipinjam? Itu saja, teman-teman, obrolan kita tentang kosakata, yaitu embek, embek, ebek, encer, kemudian kosakata embok, kemudian yang terakhir kosakata Judes. Sehat walafiat selalu, dadah.